Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobat GBI semuanya. Ya, bertemu kembali dengan saya Mr. Prince, salah satu admin grup P3K di Guru Muda Indonesia atau GMI. Oke, teman-teman, sebagaimana janji saya untuk membuat konten tentang 10 soal HOTS, aspek kerjasama terkait dengan lanjutan penjelasan yang belajar bareng sebelumnya. Ya, mungkin kita bisa langsung aja mulai pembahasan soalnya. Ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, selamat bergabung. Mohon bantuannya untuk memfollow akun YouTube admin di @mrprince_gmi_92. Oke, teman-teman, kita mulai saja latihan soal P3K kompetensi manajerial aspek kerjasama. Oke, ya, kita mulai dengan nomor 1. Ya, silahkan teman-teman yang ingin mengerjakan boleh di pause videonya atau mengikuti arahan saya. Silahkan di pause, saya berikan waktu mengerjakan soal. Oke, jika sudah, kita bahas aja soalnya langsung. Nomor 1, Anda baru saja bergabung dengan sebuah tim kerja di perusahaan tempat Anda bekerja. Tanpa Anda duga, rekan kerja baru yang akan bekerja sama bersama Anda tersebut ternyata adalah tetangga Anda. Beberapa waktu lalu, Anda pernah memiliki masalah pribadi dengannya terkait hutang yang belum terbayarkan. Hubungan Anda sempat tegang, tetapi masalah itu belum selesai sepenuhnya. Sekarang Anda harus bekerja bersama dalam proyek yang melibatkan kolaborasi erat. Meski masalah pribadi tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, Anda merasa bahwa pekerjaan ini harus berjalan dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini? A. Bersikap acuh terhadap setiap tindakan yang ia lakukan. B. Menghindari pekerjaan yang mengharuskan berkolaborasi dengannya. C. Tetap bekerja dengan profesional tanpa terpengaruh karena kepentingan perusahaan lebih utama. Oke, untuk tips menjawab soal ini, silahkan teman-teman mengeliminasi satu atau dua pilihan jawaban yang tidak tepat. Oke, yang D, mencoba bekerja sama dan bersikap selalu tidak pernah terjadi permasalahan sebelumnya ya. Oke, kita lihat dari yang A, bersikap acuh terhadap setiap tindakan yang ia lakukan. Ini adalah pilihan yang negatif ya teman-teman, jadi jangan dipilih. Oke, kalau misalnya yang A ini teman-teman pilih, ini poinnya tidak bagus ya teman-teman, jadi jangan dipilih. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian B, menghindari pekerjaan. Sebentar. Oke, menghindari pekerjaan yang mengharuskan berkolaborasi dengannya. Kata menghindari ini ya teman-teman, ini jangan dipilih, ini salah. Jadi yang A dan B kita eliminasi. Kemudian kita kembali ke C, tetap bekerja sama dengan profesional. Nah, ini bagus. Kemudian mencoba bekerja sama dan bersikap seolah tidak pernah terjadi permasalahan sebelumnya. Oke, ini sama-sama baik ya. Kira-kira yang mana poin 3 dan 4? Kita langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Oke, bentar saya hapus dulu ininya. Teman-teman, saya hapus dulu. Bentar. Oh, ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi untuk jawaban atau pilihan yang A ini jangan
pilih karena ada kata negatif bersikap acuh. Kemudian menghindari pekerjaan yang melibatkan kolaborasi dengannya, ini juga jangan dipilih ya. Jadi pilih antara jawaban C atau D. Oke, kita hapus dulu. Ya, inilah pembahasannya. Oke, yang A ya. Yang A, bersikap acuh tak acuh, ini poinnya 1 ya teman-teman. Kemudian yang B, itu poinnya 2 teman-teman. Jadi poin A dan B ini jangan dipilih. Oke, nah kunci jawabannya yang benar adalah pilihan C. Bekerja dengan profesional tanpa terpengaruh oleh masalah pribadi adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena kita berfokus pada tugas dan hasil kerja yang baik untuk perusahaan, menunjukkan kedewasaan emosional, kemampuan mengendalikan diri, komitmen terhadap tanggung jawab profesional. Nah, ini mencerminkan integritas dan dedikasi terhadap pekerjaan. Oke. Jadi sesuai dengan temanya kerjasama ya, teman-teman. Kerjasama ini cari kata kunci yang melibatkan, memperlihatkan bahwa Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini dia poin yang paling plus itu ada di sini. Bekerja dengan profesional tanpa terpengaruh. Kepentingan perusahaan lebih utama. Nah, kalau di sini kenapa poinnya 3? Karena ada kata mencoba. Oke, kata mencoba ini masih memperlihatkan kelemahan Anda, teman-teman. Jadi jangan dipilih. Oke, kita lihat. Ya, mencoba bekerja sama seolah tidak ada masalah sebelumnya. Mungkin tampak seperti jalan tengah, ya kan? Win-win solution kan? Tapi menimbulkan masalah terselubung jika masalah pribadi tidak diselesaikan dengan baik. Meskipun kolaborasi penting, sikap ini bisa menciptakan ketegangan yang terpendam dan mengganggu hubungan kerja dalam jangka panjang. Oke. Ya, teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 2 silahkan dibaca dan dikerjakan ya teman-teman ya. Sorry. Oke. Aduh, bentar. Wah, kelewatan. Ya, kelihatan deh. Oke ya, soal nomor 2 silahkan dibaca dan dikerjakan. Teman-teman yang ingin mengerjakan boleh di-pause dulu videonya. Jika sudah, maka kita langsung aja membahas soal nomor 2. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Sekolah tempat Anda mengajar sedang mengadakan berbagai kegiatan yang membutuhkan keterlibatan seluruh staf pengajar. Setiap guru diharapkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan tersebut, meskipun tidak semua kegiatan berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan. Salah satu rekan Anda yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut menolak untuk terlibat. Menolak ya teman-teman ya, ada kata menolak. Oke, dia menolak. Dia menolak untuk terlibat dalam kegiatan apapun dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk melatih atau belum pernah berpengalaman dalam kegiatan yang dimaksud. Dia lebih memilih untuk tidak ikut serta sebagai salah satu guru yang bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan. Guru yang bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan. Anda merasa bahwa kerjasama seluruh staf sangat penting demi keberhasilan acara. Anda juga paham bahwa beberapa rekan mungkin tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang tertentu. Namun Anda percaya bahwa kerja sama tim dapat membantu mengatasi hal tersebut. Bagaimana sikap Anda terhadap rekan yang enggan terlibat dalam kegiatan sekolah ini? Oke. A. Tidak mempermasalahkannya karena rekan lain siap membantu. B. Mendorong anggota lain untuk mengikuti kegiatan jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik
jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi rekan agar mau bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap kegiatan. Oke. Oke, kita cermati ya kata-kata yang saya garis tadi. Yang pertama, posisikan diri kita dulu. Di sini kita sebagai apa? Posisi kita adalah sebagai guru yang bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan. Oke. Jadi posisi kita di sini adalah sebagai seorang apa, teman-teman? Apa posisi kita? Sebagai seorang panitia ya, teman-teman ya. Sebagai seorang panitia. Sebagai seorang panitia. Nah, kemudian teman Anda ini dia menolak untuk terlibat dalam kegiatan apapun karena dia merasa belum pernah berpengalaman dalam kegiatan yang dimaksud, lebih memilih untuk tidak ikut serta. Oke. Nah, di sini Anda merasa bagaimana sikap Anda terhadap rekan yang enggan terlibat dalam kegiatan sekolah. Oke, kita eliminasi dulu jawabannya. Yang A, tidak mempermasalahkan karena rekan lain siap membantu. Nah, ini jangan dipilih ya teman-teman ya. Kalau ini dipilih, walaupun kita tidak memaksakannya, tapi namanya sebuah kegiatan, jika ada yang tidak terlibat itu tidak baik ya. Kemudian B, mendorong anggota lain untuk kegiatan jika diperlukan. Nah, ini boleh mendorong, tapi kita lihat lagi yang C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Oke, di sini ada kata jika ya, hati-hati. Kata jika ini jika dia dibalik ya kan, dia dibalik itu maknanya negatif jika situasi mungkin. Jadi kalau situasinya tidak memungkinkan berarti kan tidak boleh dipilih. Nah, ini nggak usah teman-teman. Oke. Kemudian D, menstimulasi rekan agar mau bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap kegiatan. Nah, ini bagus ya. Jadi opsi A dan C kita hilangkan. Opsi B, mendorong anggota lain untuk mengikuti kegiatan jika diperlukan. Nah, ini juga ada kata jika ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau tidak diperlukan kita tidak mendorong gitu ya. Jadi opsi kata jika ini jangan dipilih juga. Walaupun ada di salah satu ini ada yang poin 3. Oke, kita ini ya. Kita lihat pembahasannya. Oke, teman-teman. Ya. Ya, A poin 1 ya. A poin 1. Kemudian A poin 1. A poinnya 1. A poinnya 1, kemudian B poin 2, ya kan? C poin 3. Nah, ini C-nya poin 3. Oke, yang paling benar adalah yang D ya. Menstimulasi rekan untuk mau bekerja sama dan bertanggung jawab, menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik. Anda mengajak rekan tersebut merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berpartisipasi dengan cara menstimulasi. Menstimulasi itu apa sih teman-teman? Menstimulasi itu memberikan motivasi, mendorong, kemudian mengajak dengan persuasif yang baik gitu ya. Sehingga rekan Anda tadi mau diajak bekerja sama. Oke. Nanti kalau masih ada yang bingung boleh dituliskan di kolom komentar atau di japri aja admin boleh nanti lewat grup WA ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Soal nomor 3. Oke. Ya, cukup ya. Oke. Silakan dibaca soalnya kemudian dijawab ya. Oke, di pause dulu untuk dikerjakan. Jika sudah, kita lanjutkan pembahasannya.
Anda adalah seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Suatu hari, salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru sedang mengikuti pelatihan yang sangat penting untuk pengembangan diri dan profesionalismenya. Namun, hal ini menyebabkan kelas yang dia ajar tidak ada penggantinya. Di sisi lain, Anda juga tengah mengajar di kelas lain yang memiliki banyak siswa. Tentu saja, Anda ingin mendukung rekan Anda yang sedang mengikuti pelatihan. Tetapi pada saat yang sama, Anda juga harus menjaga kualitas pengajaran di kelas Anda. Dalam situasi ini, Anda perlu membuat keputusan yang bijaksana dan mengatasi kedua peran tersebut dengan efektif. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? A. Saya akan mengajar dan mengawasinya secara bergantian dengan kelas saya. B. Meminta atasan untuk menunjuk salah satu guru untuk mengajar. C. Meminta bantuan rekan lain yang sedang senggang untuk mengajar kelas beliau. D. Diam saja karena kalau mengajar di kelas beliau takut salah cara mengajarnya. Oke ya teman-teman, kita bahas. Oke. Oke, posisi kita di sini adalah seorang guru. Ya, bentar. Sebentar. Posisi kita adalah seorang guru. Nah, kita punya rekan, salah satu rekan kita, dia juga seorang guru sedang mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri dan profesionalismenya. Namun kelas yang dia ajar tidak ada penggantinya. Kelasnya tidak ada pengganti. Di sisi lain Anda juga tengah mengajar. Anda juga tengah mengajar dan memiliki banyak siswa. Nah, tentu saja Anda ingin mendukung dan mengikuti pelatihan. Rekan Anda tersebut mengikuti pelatihan. Tapi Anda harus menjaga kualitas pengajaran di kelas. Anda perlu membuat keputusan yang bijaksana, mengatasi kedua peran tersebut dengan efektif. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi kita dihadapkan kepada satu situasional yang mana membuat kita harus memilih, kemudian juga pastinya kita bisa bekerja sama dengan rekan kita ini. Dia meminta bantuan kita untuk menggantikannya di kelas. Caranya seperti apa? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Saya akan mengajar dan mengawasinya secara bergantian. Oke, ini positif ya. Yang B. Meminta atasan untuk menunjuk. Nah ini meminta atasan ini jangan ya. Ini kesannya kita nyuruh-nyuruh atasan kita atau kepala sekolah, jadi jangan dipilih. C. Meminta bantuan rekan lain yang sedang senggang. Nah ini boleh. Yang ini diam saja karena kalau mengajar di kelas beliau takut salah. Nah ini kan kita tidak peduli, berarti jangan dipilih ya. Jangan dipilih. Yang C ini masih boleh, yang A boleh. Kira-kira jawabannya yang mana sih? Oke. A atau C ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah, nah, oke. Jawaban yang benar adalah jawaban A, teman-teman ya. Jawaban ini menunjukkan pemikiran yang sangat matang dan sikap kerjasama yang baik. Oke, ya. Oke, di sini kan kita mengajar dan mengawasi secara bergantian. Ini bisa teman-teman. Jadi misalnya kita di kelas kita itu anak-anak kita kasih tugas, ya kan, mencatat atau merangkum atau mengerjakan soal, kemudian kita bergantian ke kelas teman kita tadi untuk mengawasinya dari tugas yang diberikan oleh guru yang izin tadi. Kemudian kita mencari solusi yang mengatasi kedua masalah ini sekaligus, siap membagi perhatian untuk membantu rekan sambil tetap mengajar di kelas sendiri. Jadi ini namanya win-win solution ya teman-teman. Oke, tadi kan saya bilang yang ini jangan dipilih, kemudian yang ini juga jangan dipilih. Ya.
Kenapa yang B ini nggak boleh dipilih? Ini pilihannya rasional sebenarnya, tapi kita melibatkan pihak lain. Tidak ada tindakan langsung. Ya, teman-teman. Ini juga nggak bagus kalau misalnya kita nyuruh orang lain, nyuruh atasan untuk menunjuk orang lain. Ini kan kita nyuruh kepala sekolah nih. Oke, kalau yang C tadi kan saya bilang meminta bantuan rekan lain yang sedang-sedang. Ini bisa minta bantuan guru piket gitu, ini bisa. Bantuan rekan lain yang sedang-sedang, ini boleh. Yang tersedia yang menunjukkan sikap kerjasama yang positif, namun bisa dianggap sedikit kurang produktif. Kurang produktif dibandingkan opsi A. Kenapa? Karena di dalam soal ini kita itu dituntut bekerja sama untuk membantu rekan kita yang sedang mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, yang diminta tolong kan posisinya lagi kita nih, bukan orang lain gitu. Jadi kita harus bisa memecahkan masalah yang ada gitu ya teman-teman ya. Oke, next ke soal keempat. Oke, silahkan teman-teman baca, kemudian di pause boleh untuk dibaca dan dikerjakan. Setelah itu kalau sudah, kita lanjutkan. Oke. Anda adalah salah satu anggota tim yang bertugas merancang proposal kerjasama dengan klien. Pembagian tugas yang sudah dilaksanakan, dan Anda sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan baik. Proposal kerjasama yang dibuat oleh tim sudah selesai dan siap dikirimkan via email ke klien. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang, Anda menyadari bahwa masih ada beberapa data yang belum diolah. Sedangkan jadwal pengiriman proposal sudah memasuki deadline. Di sisi lain, Anda menyadari bahwa tugas mengolah data seharusnya dikerjakan oleh rekan satu tim. Saat dikonfirmasi, ternyata rekan satu tim kurang memahami cara menggunakan program pengolahan data. Namun, beliau enggan mengakuinya saat pembagian tugas karena beliau berpikir bahwa ia mampu mempelajari program pengolahan data tersebut melalui YouTube dalam waktu yang singkat. Bagaimana sikap Anda sebagai sesama anggota tim? Ya, sesama anggota tim. Oke, pilihan yang A, meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. B, tidak mau tahu dan tetap meminta mengolah data yang tersisa secepat mungkin. C, meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. D, memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Oke, silahkan dipilih ya teman-teman. Kira-kira yang mana yuk jawabannya? Oke, kalau admin menyarankan menjawab soal itu, teman-teman harus mengeliminasi dua jawaban yang kurang tepat. Oke. Yuk kita lihat dulu dari kata kerja awalnya, meminta rekan anggota lain yang mengerti cara mengerjakan program tersebut untuk mengajarinya. Nah, ini masih positif, boleh disimpan dulu. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa secepat mungkin. Oke, dia tidak mau tahu ya, berarti itu nggak bagus perintahnya. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu. Nah, ini boleh nih, saling membantu mengolah data yang tersisa. Ini boleh. Memarahi. Nah, ini jangan ya teman-teman ya. Langsung dieliminasi. Jadi antara A atau C. Yang mana kira-kira teman-teman? Cari kalimat yang positif. Ini semua dua-duanya positif. Kira-kira jawabannya yang mana? Antara A atau C. Oke, kita lihat jawabannya ya antara A atau C. Nah, jawaban yang paling tepat adalah
C, teman-teman ya. C ini poinnya 4. Sikap proaktif dan efisien menyelesaikan masalah pengolahan data. Jadi kita meminta anggota-anggota yang lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Posisi kita adalah sebagai sesama anggota tim. Nah, sebagai sesama anggota tim itu kita harus bisa untuk saling membantu. Kecuali atasan, kalau kita atasan posisinya harus win-win solution dan adil ya teman-teman, sesuai dengan aturan organisasi di kompetensi manajerial. Nah, kalau yang A tadi dia bagus tapi deadline-nya singkat, jadi dia harus cepat. Ini kan kita minta orang lain, minta anggota lain yang tahu caranya mengajari. Kalau proses mengajari itu kan lama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita saling membantu itu lebih cepat. Berarti yang C. Oke teman-teman, bagaimana? Masih mau lanjut? Oke, kita break 1 menit ya. Ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh admin dibantu untuk di follow akun YouTube-nya, di subscribe, diberikan like atau komentar di kolom komentarnya supaya admin bisa lebih baik lagi dalam membuat konten terkait dengan soal-soal P3K. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Silahkan dibaca. Boleh di pause dulu untuk mengerjakan soalnya. Kalau sudah nanti kita bahas. Silahkan dibaca dulu. Oke teman-teman, jika sudah dikerjakan, kita bahas saja bersama-sama ya. Kita baca dulu soalnya. Anda sudah bekerja di perusahaan Y kurang lebih 8 tahun. Perusahaan selama ini bekerja dengan sistem manual dan berjalan dengan cukup baik. Suatu ketika perusahaan tempat Anda bekerja mengalami perubahan besar-besaran karena tim manajemen data memprediksi bahwa perusahaan harus menerapkan penggunaan teknologi demi meningkatkan profit bisnis. Tim manajemen juga memberikan data akurat mengenai peningkatan penjualan saham perusahaan lain yang sangat signifikan karena menerapkan teknologi. Namun, setelah beberapa waktu Anda dan rekan kerja mendapati bahwa sistem teknologi yang diterapkan perusahaan malah mempersulit pekerjaan kalian. Sikap Anda adalah A. Mengubah ke sistem setelan lama agar pekerjaan saya berjalan dengan lancar. B. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama. C. Mencoba menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. Oke. Seperti biasa, untuk menjawab pertanyaan, eliminasi 2 jawaban yang tidak tepat. Tapi pastikan Anda memposisikan baik diri Anda dalam soal sebagai apa, teman-teman. Oke, kita sudah bekerja di perusahaan Y kurang lebih 8 tahun. Oke. Perusahaan tempat Anda bekerja berarti posisi kita adalah sebagai karyawan ya teman-teman ya. Sebagai apa? Karyawan. Oke. Nah, posisi kita sebagai karyawan ini setelah bekerja 8 tahun ada perubahan besar-besaran. Tim manajemen memprediksi bahwa perusahaan harus menerapkan sistem teknologi demi meningkatkan profit bisnis. Nah, tetapi ada masalah. Masalahnya apa di sini? Setelah beberapa waktu, Anda dan rekan kerja mendapati sistem teknologi malah mempersulit pekerjaan. Oke, hati-hati dengan kata mempersulit ya. Ini hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan kata-kata ini. Kenapa? Ini jebakannya di sini, ya.
Kenapa ini jebakan, Bang? Karena kata mempersulit ini akan membuat kalian berpikir bahwa soal ini apa namanya? Mengarahkan kita harus mencari solusi, gitu ya. Memang diharuskan mencari solusi, tapi disesuaikan soalnya. Yang ditanyakan adalah bagaimana sikap Anda. Oke, yang A mengubah sistem setelan lama agar pekerjaan berjalan lebih lancar. Eh, jangan ya, karena sudah dijadikan kebijakan, jangan mengulang lagi jawaban yang sebenarnya di soal sudah diputuskan. Di sini kan setelah beberapa waktu berarti sudah diterapkan kebijakan ini. Jadi jangan yang A. Yang B melaporkan hal terhadap atasan agar sistem diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama. Oke, ini masih boleh dilaporkan untuk mencari solusi. Yang C mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. Oke, di sini ada kata mencoba. Ya, bolehlah. Oke, D mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini bisa dipilih nih. Oke. Yang A jangan dipilih, kemudian B kembali ke sistem lama. Ini hati-hati teman-teman ya, kembali ke sistem lama berarti enggak. Kalau yang C ini boleh. Kenapa? Karena kita mengikuti kebijakan perusahaan. Aduh, motornya berisik. Sorry ya teman-teman. Oke, kita lihat. Jadi jawabannya antara C atau D. Atau mungkin A. Oke, kita lihat ya. Kalau dari admin antara C atau D. Cari yang paling positif antara C dan D. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, benar. Ternyata yang poin tertinggi antara C atau D, teman-teman. Yang C cukup bagus, namun tidak memberikan solusi. Cukup bagus, tapi tidak memberikan solusi. Kenapa? Karena di C ini kita hanya mencoba. Wah, ada kata meskipun. Nah, ini kurang ya, kurang baik teman-teman jawaban dari kata meskipun. Gitu ya. Kalau di sini kan jelas mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan. Nah, ini ya yang paling benar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tidak terlalu sulit ya menurut saya teman-teman soalnya, tapi lumayan. Oke, kita ke soal nomor 6. Waduh, sudah kelihatan jawabannya. Bentar ya. Oke, soal nomor 6 silahkan dikerjakan atau di pause videonya untuk mengerjakan soal. Jika sudah, kita bahas soalnya. Anda ditugaskan sebagai pemimpin tim untuk membuat program kerja baru. Program kerja ini belum banyak diminati sehingga Anda kesulitan mencari informasi. Oke. Anda ditugaskan. Ya, langsung aja ya kita tandai. Sebagai apa? Pemimpin tim. Perhatikan, sebagai pemimpin tim. Membuat program kerja baru. Program ini belum banyak diminati sehingga Anda kesulitan untuk mencari informasi dan data penunjang yang berkaitan dengan tugas kerja tersebut. Ketika berdiskusi dengan pimpinan, Anda hanya diberikan sedikit informasi tambahan tentang program kerja tersebut dikarenakan atasan harus segera pergi menemui klien di luar kota. Di samping itu, atasan menuntut tim Anda menyelesaikan desain program kerja dalam 1 pekan ini dan harus dipamerkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, berarti intinya atasan memberikan kita tugas. Ya, atasan memberi tugas, deadline-nya seminggu, 1 pekan ya, seminggu. Nah, tugas yang diberikan oleh atasan ini
tugas yang diberikan oleh atasan ini, teman-teman, harus selesai dalam seminggu. Harus selesai. Oke. Bagaimana kita menghadapi tugas ini? Tetapi dalam soal kita ada kesulitan. Kesulitannya apa tadi? Program ini belum banyak diminati. Jadi informasi dan datanya masih kurang. Pimpinan itu hanya memberikan sedikit informasi tambahan. Jadi kita cari sendiri tentang program kerja yang kita buat. Oke, yang manakah jawabannya? Oke, kita lihat ya, yang A ya. Mencari sebanyak mungkin data dan informasi yang bisa saya temukan, baru kemudian disebarkan ke anggota lain. Nah, ini boleh ya, ini bisa. Kenapa? Karena kita masih kekurangan informasi. Nah, kita kekurangan informasi. Jadi kita harus cari informasi sebanyak mungkin, kemudian kita bagikan kepada anggota tim. B, menggunakan informasi dan data yang bisa tim saya temukan saja. Pimpinan akan memahami karena program ini sulit untuk dijalankan. Nah, ini kata-kata negatif. Jangan dipilih. Yang B jangan dipilih. Yang A boleh ya. Yang C, mendorong kerjasama anggota tim. Nah, kalau sudah ada kata mendorong anggota tim, mencari informasi dari sumber apapun, kemudian didiskusikan bersama. Nah, ini sangat positif. Oke, antara A dan C. D, menyerahkan pencarian data informasi pada anggota tim yang lain karena tugas utama saya adalah memastikan target kerja sesuai dengan. Oke, kalau ini sih memastikan kerjaan tepat waktu, tapi Anda tidak berpartisipasi juga, walaupun Anda posisinya sebagai pemimpin tim. Ini nggak boleh dipilih karena kita hanya menyerahkan saja, tidak ikut berpartisipasi. Oke, kita lihat jawabannya antara A atau C. Ya, jawabannya apa? Bentar, saya hapus dulu. Oke, jawabannya ternyata C, teman-teman ya. Benar seperti yang saya sampaikan tadi, antara A atau C. Yang A tuh bagus tapi tidak efisien karena tidak melibatkan kinerja anggota. Mana yang membuktikan bahwa tidak membuktikan? Karena kita cari sendiri, baru kita kasih ke anggota, gitu ya. Saya temukan. Nah, berarti kan sendiri aja dia kerja. Kalau yang C, kita mendorong kerjasama, mencari sama-sama, kemudian didiskusikan. Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, nomor 7. Oke, silahkan soalnya dikerjakan. Boleh di pause dulu videonya untuk dibaca. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk mengerjakan soalnya ya, membahas soalnya. Setelah 2 tahun Anda bekerja di divisi sosial media spesialis, Anda akhirnya mendapat rotasi pekerjaan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas dan keterlibatan kerja. Saat ini Anda masuk dalam jajaran tim product manager. Profesi Anda dahulu adalah melakukan riset dan mengenal audiens. Oke, kita bekerja sudah 2 tahun di divisi sosial media spesialis. Nah, saat ini Anda itu masuk ke dalam jajaran tim product manager. Jadi 2 pekerjaan yang berbeda ya. Kalau dulu kerjaannya riset dan audiens, kemudian mengenai siapa yang menggunakan medsos, apa yang audiens suka, bagaimana cara komunikasi, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang posisi Anda itu adalah tim product manager, memahami pelanggan, riset pasar, memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan. Nah, apa yang Anda lakukan saat pertama kali berada di divisi yang baru agar performa Anda itu baik? Oke. Ingat teman-teman, konteks soalnya adalah
kerjasama. Jadi cari jawaban yang ada kata kerjasama atau kolaborasi atau memberikan dukungan dan yang lain sebagainya ya. Oke. A. Mulai mencari tahu job desk pekerjaan saya dari senior. Mencari tahu. Oke, mencari tahu. Ini boleh ya. Dari senior. Oke, menyiapkan mental sambil menunggu arahan. Menyiapkan mental, menunggu arahan. Ini jangan ya. Karena kita tidak ada inisiatif. Kalau ini tadi ada boleh nih, ini ada inisiatifnya. Bersemangat mempelajari sistem kerja divisi dari data dan buku aturan yang ada. Wah, ini boleh. Yang A boleh, yang C boleh, yang B jangan ya. B jangan. Oke. D. Menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil cari informasi sistem kerja di divisi tersebut. Oke, di sini kegiatannya adalah menyapa, teman-teman ya. Cari informasi dan menyapa. Oke. A sama D ini mirip-mirip ya teman-teman ya. A sama D ini mirip-mirip. Tapi kalau lihat dari soalnya, mana yang lebih efektif? Menyapa rekan baru, kemudian cari informasi, atau langsung tanya ke job desk-nya ke senior. Nah, kalian pilih antara itu. Atau C, kira-kira itu. Yang jelas yang B jangan dipilih ya teman-teman. Karena di sini tidak ada inisiatif, kemudian arahnya itu kurang jelas. Oke, kalau dari admin, admin pilih antara C atau A ya. Oke, A, C atau A. Kita lihat sama-sama jawaban yang benar yang mana. Langsung saja. Oh, ternyata jawaban yang paling bagus itu yang D, teman-teman. Admin salah. Sorry, teman-teman ya. Kenapa yang D? Kita baca deh alasannya. Dalam kategori kerjasama, bentar. Dalam kategori kerjasama, tentu opsi ini adalah tindakan proaktif demi menjalin hubungan kerjasama yang baik. Kita admin terkecoh tadi dari kata ini, menyapa ya. Oke, menyapa ini maksudnya adalah kita berusaha membina hubungan dengan orang-orang lain, orang baru ya. Karena di sini posisinya dia beda ini ya, beda job desk pekerjaan lah. Jadi dia semua orangnya baru, semua rekan kerja baru. Jadi dia harus cari tahu dulu. Kalau yang A tadi boleh ya, berarti yang A tadi poin 3 ya. Kalau yang C kenapa poinnya 2? Mempelajari tupoksi dari data dapat dilakukan di luar pertemuan tim. Intinya kita dapat lagi kunci kerjasama ya teman-teman. Kerjasama itu kuncinya adalah kuncinya adalah bentar. Oke, langsung aja ya. Kerjasama itu kuncinya adalah menjalin komunikasi atau tindakan jejaring kerja. Nah, ini dia, jejaring kerja atau networking. Kalau di soal CPNS ada itu, jejaring kerja atau networking. Jadi kita salah satu kunci dari soal kerjasama itu kita juga harus menjalin komunikasi yang baik atau jejaring kerja yang ini, jejaring kerja yang baik gitu. Kita harus cari teman yang bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Oke, yang C tadi salah karena tindakan yang C ini
terlalu individual gitu teman-teman ya. Tidak ada melibatkan orang lain atau tim. Nah kalau ini masih bisa karena kita berhubungan dengan senior. Kalau yang B ini hanya menyiapkan mental sambil nunggu arahan kan tidak tepat ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu yang D. Kalau yang C tadi kurang tepat juga karena ini tindakan individu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nice try. Kita lanjut lagi. Nomor selanjutnya. Oke, nomor 8. Teman-teman silahkan dibaca soalnya, dikerjakan, di-post dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk membahas soalnya. Oke, untuk meningkatkan keakraban antara pegawai, divisi Anda berencana mengadakan piknik bersama. Dalam diskusi, beberapa orang mengusulkan agar piknik diadakan pada hari selain weekend karena dikhawatirkan akan terjebak macet. Oke, jadi ada yang usul selain hari weekend karena kalau weekend itu ramai orang liburan gitu ya. Di samping itu, sebagian besar karyawan di divisi Anda memiliki komitmen lain saat weekend. Oh gitu. Jadi beberapa orang juga ada agenda lain selain weekend. Saat weekend, sorry. Yang pertama diusulkan pikniknya diadakan selain di hari weekend karena beberapa orang ini ada acara lain gitu. Seperti pertemuan keluarga, kegiatan keagamaan, atau kewajiban pribadi lainnya yang sudah dijadwalkan jauh sebelumnya. Sementara Anda dan beberapa rekan lainnya memilih hari Minggu dengan alasan lebih leluasa untuk bepergian. Akhirnya diputuskan piknik diadakan pada hari Rabu. Oke, jadi telah terjadi diskusi atau rapat untuk memutuskan kapan hari yang cocok untuk kita mengadakan piknik nih. Nah, ternyata keputusan pikniknya itu di hari Rabu. Ini ya, Rabu. Sikap kita itu seperti apa? Bagaimana sikap Anda? Sikap Anda seperti apa? Oke, sikap kita. Oke, kita lihat yang A. Memutuskan untuk tidak ikut piknik saja karena saya lebih suka bepergian di hari Minggu. Oke, jangan pilih yang A. Kenapa? Karena Anda tidak mengikuti keputusan rapat. Keputusannya di hari Rabu. Oke, B. Mengikuti acara piknik jika rekan-rekan lain sependapat dengan saya, ini saya ya, memutuskan pergi. Ini ego juga ini, jangan. Yang C. Mengajak rekan lain yang sependapat dengan saya untuk mengadakan piknik mandiri di hari Minggu. Ini jangan juga ya teman-teman ya. Kalau ini tadi masih boleh deh, masih boleh yang A tadi. Mengikuti keputusan rapat dan ikut piknik di hari Rabu. Nah ini yang masuk di indikator kerjasama. Kalau menurut saya yang ini. Kenapa? Karena sudah ada keputusannya. Keputusannya itu hari Rabu. Kalau kita pilih selain di hari Rabu, berarti kita itu tidak punya solidaritas. Nah, solidaritas ini kan salah satu aspek penting dari kerjasama. Kerjasama itu akan tercipta jika ada solidaritas yang tinggi antar karyawan atau insan di dalam organisasi atau kelompok gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat jawabannya yang benar adalah D, ya kan? Ya, benar kan saya bilang D. Oke, kita lihat D jawabannya ya. Kenapa jawabannya D teman-teman? Karena D menunjukkan sikap positif dan kerjasama yang terbuka, membantu penyelesaian tugas. Maksudnya di sini tuh kita mengikuti ini kesepakatan pikniknya hari Rabu. Kalau yang A ini masih boleh teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kalau yang B ini kan
Nih, ada kata jika tadi nih. Kalau ada kata jika ini dibalik maknanya artinya negatif, dibalik negatif gitu, ya kan? Jangan dipilih ya, jangan dipilih. Kemudian mengajak rekan yang sependapat dengan saya untuk mengadakan piknik di hari piknik mandiri. Sudah dia ngajak provokator lagi dia. Nah ini jadi poinnya paling rendah tuh yang C, jangan dipilih yang C ya. Oke, yang paling benar tuh yang B, ini yang paling oke. Oke, bisa dipahami. Kalau masih belum paham nanti boleh ditanyakan. Oke, kita next ke soal nomor 9, dua soal di nomor terakhir ya teman-teman. Oke, boleh dibaca soalnya atau di pause videonya untuk mengerjakan soal. Kalau sudah, kita langsung membahasnya teman-teman ya. Oke, Anda menerima instruksi dari atasan. Menerima instruksi. Instruksi dari siapa? Dari atasan. Instruksi dari atasan yang lebih muda, dan tapi atasan Anda ini dia lebih muda dari Anda. Lebih muda, dianggap berpengalaman dibandingkan dengan Anda. Dianggap berpengalaman daripada kita untuk melaksanakan tugas tersebut, melibatkan penggunaan teknologi baru yang Anda belum pernah gunakan sebelumnya. Oke. Serta pendekatan manajerial yang lebih terstruktur dan berbasis data, sementara Anda terbiasa cara kerja yang lebih fleksibel dan intuitif. Oke, perhatikan teman-teman, ada dua masalah utama. Nah, yang pertama tadi ada atasan yang lebih muda dari kita yang punya pendekatan penyelesaian pekerjaan yang berbasis data dan fleksibel, tapi kita itu pendekatan berbasis data sesuai dengan prosedur manajerial, sesuai dengan teknologi yang terbaru. Nah, tapi kita itu lebih suka bekerja yang fleksibel dan intuitif. Anda merasa kurang nyaman dengan perubahan ini, mengingat Anda memiliki pengalaman yang lebih banyak di bidang tersebut dan merasa bahwa sistem lama lebih efektif. Nah, ini kita merasa lagi bahwa yang lama itu lebih efektif. Anda mengetahui bahwa atasan Anda dipilih untuk memimpin karena keputusan perusahaan lebih fokus pada inovasi dan perubahan. Oke. Keputusan perusahaan memilih yang inovasi dan ada perubahan. Meskipun dia belum punya pengalaman, nah kita ini menang di pengalaman. Apa sikap yang kita lakukan? Apa sikap kita? Apa sikap Anda terhadap perubahan? Nah, soal ini lebih ke lebih ke mengelola perubahan, tapi di sini juga ada nilai-nilai kerjasama ya teman-teman. Oke. A. Mengajak rekan lainnya untuk mendesak pimpinan. Mendesak, jangan ya. Mengganti dengan atasan yang lain. Ini jangan dipilih. Ini negatif, jangan dipilih. Ini apa nih kalau kita ngajak orang lain? Apa nih namanya? Provokator ya, jangan dipilih. Oke, yang B, tetap berpikir positif dan menjalankan perintah atasan selama tersebut baik sesuai prosedur. Nah, ini boleh. Oke, yang C, berusaha menjalankan perintah atasan dengan baik meskipun setengah hati. Ini jangan. Ada kata meskipun. Oke D, bersikap santai dan bekerja sesuai dengan cara kerja yang saya sukai karena hasil adalah yang utama. Nah, ini boleh lah. Tapi untuk menghadapi soal yang seperti ini, hati-hati nih ya, karena kita hanya bekerja sesuai dengan cara kerja kita nih, jangan dipilih nih. Jangan dipilih ya, jangan dipilih. Kenapa jangan dipilih? Karena di sini ada nih, sesuai dengan cara kerja yang saya sukai. Jangan. Kalau ini masih oke nih, walaupun ada kata meskipun setengah hati, tapi kan paling tidak tuh dia menjalankan perintah ya. Oke, antara B atau C mana yang paling tinggi jawabannya? Kita lihat teman-teman.
Oke, nah paling tinggi adalah B ya. Paling positif. Tetap berpikir positif dan menjalankan perintah atasan selama hal baik dan sesuai dengan prosedur. Oke, sesuai dengan tuntutan aspek manajerial ya. C, tetap mengerjakan perintah walaupun dalam hati kurang setuju. Tapi ini poinnya masih 3 teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita masih menerapkan sistem aspek manajerial. Yang D ini kenapa? Tidak mematuhi perintah. Karena tindakan kita yang santai dan bekerja menggunakan cara kita sendiri walaupun orientasi hasilnya bagus atau tinggi gitu, tapi kita egois. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal terakhir nomor 10. Aduh, sebentar. Soal terakhir nomor 10. Ya, aduh, sorry. Nomor 10. Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan. Soalnya dibaca pendek saja. Di pause videonya. Oke, jika sudah kita langsung saja bahas soalnya. Anda baru saja ditugaskan untuk bekerja secara tim dalam sebuah proyek. Awalnya Anda senang karena bekerja sama dengan salah satu pegawai terbaik dalam 3 tahun berturut-turut. Namun saat mengerjakan proyek, Anda kesulitan mengimbangi cara kerja rekan tim Anda tersebut. Supaya produktif dan mencapai tujuan, apa yang Anda lakukan jika berada di posisi ini? Oke, langsung aja ya kita highlight. Oke, di sini kita ditugaskan bekerja secara tim dalam sebuah proyek. Awalnya senang. Kenapa? Karena bekerja sama dengan pegawai terbaik dalam 3 tahun berturut-turut. Namun saat mengerjakan proyek, Anda kesulitan mengimbangi cara kerja rekan tim. Supaya produktif dan mencapai tujuan, apa yang harus Anda lakukan? A. Protes dengan pimpinan bahwa Anda tidak mampu bekerja sama dengan tim. Oh, ini jangan dipilih. Kenapa teman-teman? Karena menunjukkan kelemahan Anda. Sudah Anda tidak bisa, Anda hanya bisa protes. Itu jangan. B. Membiarkan rekan tim saja yang bekerja. Wah, ini sama aja tidak mau kerja. Jangan dipilih. C. Berusaha untuk belajar mengimbangi. Nah, ini boleh nih, ini positif. Menyampaikan keluhan kepada rekan tim dan berdiskusi bersama mencari jalan terbaik. Oke, yang mana antara C atau D, yang A dan B jangan dipilih. Oke, jika sudah ada pilihan, kita lihat jawaban tertinggi ada di mana. Cari jawaban yang lengkap, positif, tindakan nyata, kemudian memberikan solusi atas masalah yang ada. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Kenapa jawabannya D? Karena di jawaban D ini kita menyampaikan bahwa kita itu kesulitan mengimbangi rekan kerja kita. Kita kesulitan nih mengimbangi rekan kerja kita, tapi ada diskusi. Cari apa? Jalan keluarnya. Kalau ini bagus nih, berusaha belajar mengimbangi, tapi proses belajar itu kan tidak sebentar atau tidak cepat. Sementara dalam proses pekerjaan di dunia kerja, teman-teman itu harus bergerak satset atau cepat. Nah, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan tugas yang ada atau yang diberikan oleh atasan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk latihan soalnya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak penjelasan admin. Oke, mohon dukungannya ya teman-teman untuk mensubscribe channel saya ini dengan memberikan like, komen, kemudian di subscribe tentunya, agar jika admin telah menyiapkan video-video terbaru, kalian dapat langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di next konten selanjutnya. Saya Mr. Prince dari GMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.